Marsalan apa? Dia bermarga Sen, nama Marsalan adalah palsu. Fu Zhen membuka sebotol anggur merah dan menuangkan 2 gelas. Di tatapan mata dingin Han Lilai, dia tersenyum. Fu Zhen dengan simpati melihat kawan seperjuangan yang telah ditipu selama 3 tahun ini. Dia tidak tega dan mengatakan padanya, dia adalah nona besar Sen Cox, Marsa Sen. Nama, Marsa Sen, seperti peluru, meledak di telinga Han Lilai, hingga membuatnya merasa sangat tidak percaya. Berbagi detail dan keraguan semuanya terjalin, juga terhubung secara seri. Orang yang menghilang dan muncul bagaikan udara, akhirnya semua ini sudah dapat diungkapkan. Sementara itu, melihat mantan suaminya di pagi hari, Marsa Sen merasa sangat rumit. Sehingga setelah Peter Kin datang ke kantor dan duduk di kursinya, tersenyum dengan penuh cinta dan memanggil, Marsa. Merinding jatuh di sekujur tubuh, itu sangat menjijikkan. Peter Kin dulunya dijodohkan sejak kecil tetapi Marsa tidak menyukainya, dan Peter Kin adalah orang yang diajak kerja sama oleh Mega Sen untuk membunuh Marsa Sen. Kedatangan Peter ke kantor adalah untuk menyatakan perasaannya kepada Marsa Sen, berharap Marsa Sen mau memaafkannya, tetapi itu sia-sia. Marsa justru langsung memanggil security untuk mengusirnya keluar. Ketika Peter melihat mereka benar-benar akan melakukannya, dia segera bangkit dari kursi kantor, menyunggingkan senyum di wajahnya dan berjalan ke arah Marsa Sen. "Kenapa Marsa, kamu harus mengusirku ketika aku datang?" Dia berkata dengan nada manja. Seorang pria belajar bagaimana bersikap seperti perempuan manja. Tidak tahu apakah Mega Sen menyukai ini atau tidak, tapi Marsa Sen tidak punya pikiran lain selain ingin mengusirnya. Setelah 3 tahun tidak bertemu, pria itu menjadi lebih menjijikan. Melihat Peter berjalan ke depannya, Marsa Sen mengerutkan kening, dengan dingin berkata, "Menjauh dariku, jangan membuatku jijik." Setelah mendengar itu, ekspresi Peter langsung berubah. Marsa Sen mengangkat tangan, menyuruh security dan asistennya membawa Peter keluar. Keesokan harinya, Han Lilai berinisiatif mendatangi kantor Marsa Sen, tetapi itu juga ditolak olehnya. Setelah mengetahui Han Li telah pergi, Marsa pun lega tanpa sebab, namun hatinya tenggelam. Ia mengalihkan video kamera pengawas ke komputer, melihat wajah dingin Han Li itu. Wajahnya yang muram karena marah, bibirnya pun tersenyum dengan sedikit mengejek, "Aku ini benar-benar hebat, bisa membuatnya marah seperti ini." Putra mahkota seperti Han Li ini jelas tidak mungkin pernah tidak diperbolehkan masuk oleh seseorang seperti ini, apalagi oleh dirinya. Selama 3 tahun, Marsalah yang harus bertindak dengan memperhatikan suasana hati Han Li, dan hari ini akhirnya Han Li merasakannya. Rasanya puas juga. Marsa melihat ke arah bayangan punggung Han Li yang pergi dari sana dengan kesal. Dalam hati ia berkata dingin, "Siapa suruh kau mau bercerai denganku dan menikahi seorang wanita murahan, rasakan sendiri." Meskipun Lexa adalah orang kepercayaan Marsa, dan tidak mengetahui kemana perginya Marsa Sen selama 3 tahun ini, begitu melihat perasaan Marsa yang tidak sama seperti biasanya ini, dan melihat video rekaman kamera pengawas dengan panik ia pun bingung. Tuan Lai ini jangan-jangan adalah CEO Liscorp di kota utara, Han Lilai ya. Marsa Sen mengiyakannya dengan pelan. Lexa bertambah bingung, Senscorp kami dan Liscorp adalah musuh bisnis, meskipun hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, tapi selama bertahun-tahun ini kita sama sekali tidak pernah bekerja sama, tidak pernah berhubungan. Untuk apa Tuan Han Li datang kemari? Marsa tidak ingin memberitahunya, lagi pula dia dan Han Li juga sudah bercerai, jadi lebih tidak perlu diberitahu lagi. Tak sudah mempedulikannya lagi. Marsa mematikan kamera pengawasnya, wajahnya kembali serius, lanjutkan topik pembicaraan yang tadi. Ada beberapa hal yang kurasa tidak cocok di dalam rencana ini, dan perlu diubah.